Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama menyaksikan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Selamat dan sukses kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya saya pribadi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Joko Widodo yang selama 10 tahun pengabdiannya telah begitu besar memberi sumbangsih kepada negeri. Utamanya visi mewujudkan Indonesia maju. Saya meyakini visi Indonesia maju yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran adalah arah dan tujuan yang tepat. Saya optimis Indonesia maju akan tercapai dengan kepemimpinan patriotik, berpengalaman, adaptif, serta inovatif dari beliau berdua. Di daerah, khususnya di Ponorogo, saya bertekad akan menjalankan pembangunan yang selaras dengan visi nasional, ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi informasi untuk masyarakat maupun pemerintahan. Adalah 3 hal utama yang akan menjadi fokus pendekatan kami dalam membangun Ponorogo ke depan. Sebagai daerah agraris, lebih dari 70% warga Ponorogo menggantungkan hidup dari pertanian. Terdapat lebih dari 200.000 unit usaha pertanian di Ponorogo yang bergerak di sektor tanaman pangan, peternakan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Pertanian sekali lagi adalah DNA kabupaten ini, sehingga kebijakan pembangunan daerah harus menempatkan pertanian sebagai haluan utama. Semangat untuk membangun Ponorogo yang maju akan kami wujudkan dengan mengembalikan produktivitas pertanian dan peternakan di Ponorogo agar terus bertumbuh, semakin mandiri dan berkontribusi pada kebutuhan pangan regional maupun nasional. Produksi padi Ponorogo akan kita tingkatkan kembali ke angka 400.000 ton per tahun mulai tahun depan dan pertumbuhan minimal 10% setiap tahunnya. Kami telah menyiapkan program 1. Bantuan pupuk organik cair gratis untuk membantu menekan biaya produksi serta mengembalikan kesuburan tanah, dan program untuk yang kedua memastikan kecukupan pupuk subsidi melalui pengawasan distribusi pupuk agar tepat sasaran serta upaya meminimalisir permainan harga pupuk di pasaran. Kedua program ini saya yakin dapat secara signifikan menjaga produktivitas pertanian Ponorogo agar kembali mampu menjadi salah satu daerah pertanian paling produktif di Jawa Timur, seperti pada saat saya menjabat Bupati Ponorogo periode 2016-2021 yang lalu. Langkah strategis yang akan kami lakukan yaitu 1. Optimalisasi infrastruktur dengan membangun jalan usaha tani di wilayah pedesaan dan integrasi jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier dengan memanfaatkan keberadaan waduk bendo dan ribuan jaringan irigasi tersier yang telah dibangun melalui dana pusat selama ini. Maka pemerintah daerah perlu menyambungkannya dengan membangun jaringan irigasi sekunder yang memadai ke area lahan pertanian yang tersedia. 2. Meningkatkan fungsi penyuluhan dan pendampingan untuk memitigasi beragam masalah yang mengancam potensi produksi demi meminimalisir gagal panen dalam skala luas. 3. Optimalisasi peran kelompok tani dalam upaya inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan mekanisasi pertanian yang bertujuan untuk efisiensi biaya produksi, sehingga petani bisa merasakan hasil melimpah untung bertambah. Di sektor peternakan, saya optimis bisa meningkatkan produksi daging ayam
dari saat ini 1.800 ton menjadi minimal 2.500 ton per tahun. Produksi telur dari saat ini 8.500 ton menjadi minimal 10.000 ton per tahun. Produksi daging sapi dari saat ini sekitar 750 ton menjadi minimal 1.500 ton per tahun. Dan produksi susu sapi dari saat ini sekitar 17 juta liter menjadi minimal 20 juta liter per tahun. Peningkatan ini akan terwujud melalui program bantuan 50 juta per pokmas per desa per tahun yang kami arahkan sebagai tambahan modal usaha di bidang pertanian dan peternakan serta pengelolaannya serentak di 286 desa se-Ponorogo. Tentu ini akan menjadi bekal penting Ponorogo agar ke depan mampu swasembada memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis untuk setidaknya 125.000 siswa sekolah yang ada di Ponorogo setiap hari. Tak hanya itu, pengembangan manusia maju akan dilakukan dengan menjamin kualitas pendidikan umum dan agama yang cukup. 1. Insentif guru ngaji diniyah dan guru swasta non-tenaga pendidik atau non-dapodik. 2. Beasiswa pendidikan tinggi untuk siswa kurang mampu. 3. 10 miliar per tahun untuk bantuan operasional pondok pesantren dan ormas keagamaan akan menjamin generasi muda, anak-anak kita semua mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pengembangan teknologi informasi yang merata dan optimal akan kita lakukan dengan masuknya jaringan internet cepat dan berkualitas ke sekolah-sekolah serta ruang-ruang publik, sehingga generasi muda kita yang memang merupakan digital native mampu memanfaatkan kemudahan teknologi untuk mengembangkan diri secara positif. Kemajuan teknologi informasi juga akan kami jadikan landasan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat untuk beragam kebutuhan administrasi. Hal-hal tersebut merupakan komitmen kami agar pembangunan Ponorogo ke depan kembali ke jalur serta arah yang tepat serta selaras dengan pembangunan nasional. Ponorogo membutuhkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, yang menempatkan kesejahteraan seluruh masyarakat sebagai tujuan utama. Saya yakin dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, ke depan kita akan mampu bersama-sama mewujudkan Ponorogo yang maju untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.